Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah. Sadaqa wa'adah. Wa nasara 'abdah. Wa 'azza jundah. Wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Mukhlisina lahuddin. Walau karihal kafirun. Walau karihal musyrikun. Walau karihal munafikun. Jemaah sidang Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Amma ba'du. Jemaah salat Idul Fitri yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala sebagai insan yang bertuhan, sebagai seorang yang beriman. Patut seraya kita meningkatkan rasa keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqillah, ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sambil lalai. Ittaqullah haqqa tuqatih. Allah tidak akan terima ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala hanya sambil lalu. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Yang Allah terima dari ketakwaan kita adalah ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya. Di antara implementasi atau pengaplikasian dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Berislamlah sampai mati, dan jangan kita mati tidak dalam berislam. Ketika nyawa menurut kita belum totalitas dalam berislam kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Hanya dengan bekal iman dan takwa kita akan dapat hidup di dunia dengan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sejahtera, kebahagiaan, dan insyaallah sampai akhir nanti. Hal ini dapat terwujud karena memang Allah Subhanahu wa taala senantiasa berserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ma'al ladzina taqwa wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran surah An-Nahl ayat 128. Jamaah salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Pada pagi yang penuh dengan mulia ini, rahmat dan berkah ini, kita kumandangkan takbir, tahmid dan tahlil, bukti
rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala apa? Atas segala limpahan nikmat dan taufik hidayah inayahnya kepada kita, sehingga kita mampu untuk menundukkan hawa nafsu dalam pelaksanaan ibadah puasa selama sebulan penuh. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada uswah hasanah kita, Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Hari Raya Idul Fitri saat ini masih dalam suasana keprihatinan atas merebaknya corona COVID-19. Tak kurang dari 209 negara terdampak kasus corona 19. Namun sebagai orang yang beriman dan tentu kita harus tetap waspada, jangan sampai wabah ini tambah meluas. Harus kita cegah melewati peningkatan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak ibadah, saling ta'awun, tolong menolong antar sesama. Di sisi lain kita juga harus disiplin terhadap anjuran ahlul dzikr, yaitu para ahli kesehatan terkait dengan cuci tangan, physical distancing, jaga jarak di antara sesama, menggunakan masker dan lain sebagainya. Maka dengan peningkatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan pengalaman ilmu kesehatan, insya Allah wabah corona 19 ini cepat kita atasi secara bersama-sama. Amin. Selanjutnya izinkan khatib menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 155 sampai dengan 157. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus wath thamarat wa basyirus sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa taala mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya diri kami ini milik Allah Subhanahu wa taala. Entah kapan kita akan dijemput dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka itulah yang mendapat keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jemaah salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Dari Quran surah Al-Baqarah ayat 155 sampai dengan 150 tadi, kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang Rahman dan Rahim, yang menurunkan wabah, menurunkan segala ujian kepada hambanya karena bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita dengan penuh. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju', dengan sedikit ketakutan, kelaparan, jiwa dan kekurangan buah-buahan. Kita sebagai umat Islam, terutama yang mayoritas Indonesia, dapat merasakan ini semua. Bagaimana kita kekurangan harta, jiwa dan lain sebagainya, semua kita rasakan. Tetapi kalau kita bisa melewati ujian ini, insya Allah wa basyiris sabirin, Allah akan memberikan kabar gembira, Allah akan memberikan kabar yang baik kepada umatnya, kepada hambanya, dengan orang-orang yang bersabar. Jemaah
salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Maka di tengah cobaan COVID-19 ini yang luar biasa, kita telah melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala mahdhah, secara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala maupun ghairu mahdhah, kepada sesama antara ummah. Semangat ibadah di bulan Ramadan senantiasa dapat mensupport, dapat mendukung, mendorong kita agar tetap semangat beribadah di luar, baik di luar bulan Ramadan, yakni dengan beberapa cara. Yang pertama, meningkatkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dibuktikan dengan taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, serta ketaatan dan kepatuhan terhadap syariat dan aturan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Rasa cinta tersebut terungkap seperti terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 165. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah walau yaral ladzina zalamu idh yarawna al'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'a wa anna Allaha syadidul 'adzab. Yang artinya, di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim tersebut mengetahui ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah Subhanahu wa taala dan bahwa Allah Subhanahu wa taala amat berat siksaannya, niscaya orang zalim tersebut akan menyesal selama-lamanya. Hadirin sedang Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala bukan berarti kita merupakan cinta kita terhadap Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibuktikan dengan mengamalkan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larang-larangannya, dan juga mengamalkan sunnah, menghidupkan sunnah yang telah Rasul kita ajarkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Jika kamu benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jamaah salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Yang kedua, meningkatkan cinta kita kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Sebulan penuh ini kita ditempa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu mendekatkan diri kita kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara membacanya, dengan cara mentadaburi setiap ayatnya, mengajarkan kepada anak-anak kita, istri dan keluarga. Insyaallah segala amalan di bulan Ramadan ini oleh Allah Subhanahu wa taala dicatat sebagai amal kebaikan di akhirat nanti. Yang ketiga, meningkatkan cinta kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara ta'awun, saling menolong di antara sesama, saling mengingatkan akan kebenaran dan ketakwaan, saling mengingatkan akan penting sabar, lebih pada masa COVID-19 seperti saat ini. Jamaah salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Dan nasihat yang terakhir adalah tetap istiqomah pasca Ramadan. Tetap kita beristiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala seusai bulan Ramadan. Istiqomah adalah suatu bentuk untuk tegak, untuk lurus di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang istiqomah tidak akan goyah sedikit pun dalam segala situasi maupun kondisi. Dan keutamaan sesuatu itu lebih penting daripada yang lain.
Islam sangat menganjurkan pemeluknya untuk senantiasa bersikap istiqamah, sebagaimana nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi. An Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah, qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghayrak. Qala qultu amantu billah thumma istaqim. Rawahu Muslim. Dari Abu Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu, jika ia berkata, aku berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, katakanlah kepada aku dalam Islam sebuah perkataan yang tidak aku tanyakan kepada orang lain selain kepada engkau ya Rasulullah. Beliau menjawab, katakanlah aku beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, summa istaqim, kemudian istiqamah. Dalam surah Al-Fatihah yang sering kita baca, yang sering kita amalkan, mungkin kita sering mendengarkan ihdinas siratal mustaqim. Kita meminta petunjuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk tetap lurus di jalan Allah subhanahu wa ta'ala dalam beristiqamah. Jamaah salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Ramadan mendidik dan menempa kita menjadi Abdullah, hamba-hamba yang senantiasa beristiqamah. Lihatlah betapa ringannya selama sebulan kita menahan diri dari makan dan minum serta hal-hal yang membatalkan puasa. Cermatilah betapa kita secara kontinu terus-menerus menjalankan sholat tarawih setiap malam, berzikir dan membaca rangkaian ayat-ayat suci Al-Quran. Kita juga sangat mudah digerakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk selalu bersedekah walaupun situasi dan kondisi seperti saat ini. Di bulan yang penuh berkah ini, kita juga menjadi insan-insan yang tangguh secara psikis maupun rohani. Kita tidak mudah emosi karena orang yang sedang berpuasa tidak segan untuk mengucapkan inni shaimun, aku sedang berpuasa. Pada saat menghadapi hal-hal yang seperti ini menyebabkan marah, orang yang sedang puasa juga ringan meninggalkan ghibah. Sayangnya sikap istiqamah yang sudah kita tanamkan sebulan penuh seolah menguap begitu saja dengan berlalunya Ramadan, sebagaimana dari umat Islam kembali kepada kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik seperti di luar bulan Ramadan. Beberapa nasihat ulama yang perlu kita sampaikan di sini agar apa? Agar kita selalu beristiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Antara lain mengetahui dan merenungkan dalil-dalil syar'i yang menunjukkan keutamaan suatu amal, sehingga sayang sekali jika kita melewatkannya. Menyadari bahwa hidup di akhirat adalah selama-lamanya sehingga membutuhkan bekal di dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kau lupa hidupmu selama di dunia. Untuk apa? Untuk memperbanyak mencari bekal kebaikan di hari kemudian. Senantiasa mengingatkan kaidah al-jaza minal jinsi wal amal. Balasan itu setimpal dengan perbuatan. Bersahabat baik dengan teman-teman kita sudah terbukti insyaallah istiqamah pada Allah Subhanahu wa taala dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan untuk selalu beristiqamah. Sebelum khutib akhiri khutbah pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama untuk menundukkan kepala sejenak, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon segala ampunan, memohon dengan situasi kondisi pandemi Covid yang merebak saat ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat dari dunia ini. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir
للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجات يا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا يا أرحم الراحمين. اللهم إننا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إننا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إننا أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.